Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Masaji Panggabean dengan NIM 2308006 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di sini saya akan memaparkan tentang menganalisis peluang dan ide wirausaha. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang langkah-langkah untuk mengidentifikasi peluang bisnis yang menjanjikan serta merumuskan ide wirausaha yang inovatif. Langsung saja ke topik pembahasan. Pertama yaitu identifikasi tren dan kebutuhan pasar. Pertama itu analisis pasar, yaitu meninjau tren pasar saat ini dan identifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi. Kedua, riset kompetitor, yaitu mempelajari produk atau layanan yang ditawarkan oleh pesaing dan temukan kelemahan atau celah yang dapat dieksploitasi. Ketiga, perubahan sosial dan teknologi, yaitu meninjau perkembangan terbaru dalam teknologi dan tren sosial yang dapat mempengaruhi pasar. Topik yang kedua yaitu evaluasi keterampilan dan minat pribadi. Yang pertama adalah analisis diri, yaitu mempertimbangkan keterampilan, minat, dan pengalaman kita sendiri. Yang kedua, konsultasi dengan ahli, yaitu mendiskusikan ide kita dengan ahli di bidang terkait untuk mendapatkan masukan yang berharga. Yang ketiga yaitu pembuatan ide wirausaha. Pertama itu inovasi produk atau layanan, yaitu merancang produk atau layanan yang mengatasi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi atau menawarkan solusi yang lebih baik dari yang sudah ada. Kedua, pertimbangkan keberlanjutan, yaitu memikirkan tentang bagaimana bisnis kita dapat berkelanjutan dari segi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Yang ketiga adalah model bisnis, yaitu menentukan model bisnis yang tepat, termasuk strategi pemasaran, distribusi, dan pendapatan. Topik yang keempat adalah analisis risiko dan peluang, yaitu identifikasi risiko. Yang pertama yaitu identifikasi risiko, yaitu meninjau kemungkinan hambatan ataupun risiko yang mungkin dihadapi bisnis kita, seperti pesaing, perubahan regulasi, atau masalah keuangan. Kedua yaitu manfaatkan peluang, yaitu identifikasi peluang pertumbuhan dan strategi untuk memanfaatkannya, seperti ekspansi pasar atau diversifikasi produk. Topik yang kelima adalah penyusunan rencana bisnis. Yang pertama itu adalah rencana bisnis, yaitu menyusun rencana bisnis yang komprehensif yang mencakup gambaran umum bisnis, analisis pasar, strategi pemasaran, proyeksi keuangan, dan strategi pengembangan. Yang kedua adalah analisis keuangan, yaitu membuat proyeksi keuangan yang realistis, termasuk perkiraan pendapatan, biaya, dan arus kas untuk beberapa tahun ke depan. Topik yang keenam adalah uji coba dan validasi ide. Pertama yaitu pengujian pasar, yaitu melakukan uji coba produk atau layanan kita dengan pasar sasaran untuk mengumpulkan umpan balik dan validasi. Yang kedua adalah iterasi produk, yaitu menggunakan umpan balik itu yaitu menggunakan umpan balik dari uji coba pasar untuk meningkatkan atau mengubah produk atau layanan kita sesuai kebutuhan pelanggan. Topik yang ketujuh adalah pemilihan tim dan kemitraan. Pertama yaitu pemilihan tim. Kita harus memilih tim yang memiliki keterampilan dan pengalaman yang sesuai untuk mendukung pertumbuhan bisnis kita. Kedua adalah kemitraan, yaitu mempertimbangkan untuk membentuk kemitraan dengan individu atau organisasi yang dapat membantu memperluas jangkauan dan sumber daya kita. Topik yang ke-8 adalah faktor kunci kesuksesan. Pertama yaitu inovasi berkelanjutan, yaitu berkomitmen untuk terus melakukan inovasi produk, layanan, atau proses bisnis untuk tetap relevan di pasar yang terus berubah. Yang
Kedua yaitu orientasi pelanggan, yaitu memprioritaskan kebutuhan dan kepuasan pelanggan dalam setiap keputusan yang kita buat. Ketiga yaitu manajemen risiko yang efektif, yaitu mengidentifikasi, evaluasi, dan kelola risiko dengan bijaksana untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap bisnis kita. Topik yang kesembilan yaitu pemasaran dan branding. Pertama yaitu pengembangan brand, yaitu membuat identitas merek yang kuat dan konsisten untuk membedakan bisnis kita dari pesaing. Kedua yaitu strategi pemasaran multi-channel, yaitu memanfaatkan berbagai saluran pemasaran termasuk online dan offline untuk mencapai audiens yang lebih luas. Topik yang 10 yaitu pertumbuhan dan skalabilitas. Pertama yaitu rencana pertumbuhan, yaitu menentukan strategi pertumbuhan jangka panjang kita, termasuk ekspansi geografis, diversifikasi produk, atau akuisisi. Kedua yaitu skalabilitas bisnis, yaitu memperhatikan elemen-elemen dalam bisnis kita yang dapat diubah atau ditingkatkan tanpa menambah banyak biaya tambahan. Selanjutnya ada contoh ide wirausaha. Pertama itu platform e-learning untuk anak-anak, yaitu mengembangkan platform pembelajaran online yang interaktif dan menyenangkan untuk anak-anak dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Yang kedua yaitu jasa konsultasi karir untuk mahasiswa, yaitu menawarkan layanan konsultasi karir yang personal untuk membantu mahasiswa menentukan jalur karir yang sesuai dengan minat dan keterampilan mereka. Yang ketiga yaitu pertanian vertikal berbasis teknologi, yaitu menggunakan teknologi hidroponik dan IoT untuk mengembangkan sistem pertanian vertikal yang efisien dalam ruangan. Terakhir ada kesimpulan, yaitu dengan melakukan analisis peluang dengan cermat dan merumuskan ide wirausaha yang inovatif, kita dapat meningkatkan kemungkinan kesuksesan bisnis kita. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan janggal saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.